Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dian, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Kali ini kita kembali bersama di Opini Publik Lintas Makassar Pagi pendengar edisi hari Minggu 19 Desember 2021 bersama saya Arti Alfian ya. Seperti biasanya ini pendengar kami akan mengundang dari telepon Anda untuk bergabung bersama dengan kami pagi hari ini di 082133339440 atau Anda juga bisa langsung berkirim komentar Anda secara live di kolom chat kami karena saat ini kami sedang live dari Facebook Pro 1 RRI Makassar dan juga di YouTube RRI Makassar ya. Di studio ini dingin sekali pagi hari ini. Baiklah, dan yang menjadi topik kita di Opini Publik Lintas Makassar pagi ini seputar meroketnya harga cabai rawit yang ternyata ini tembus Rp95.000 pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya akan menantikan komentar Anda seperti apa komentar Anda seputar meroketnya harga cabai rawit merah yang ternyata ini tembus Rp95.000 pendengar. Nah, jelang perayaan Natal dan juga tahun baru tahun 2022, harga cabai rawit merah kembali mengalami kenaikan dan kini harga cabai rawit merah ini dibanderol seharga Rp95.000 per kilonya ya. Dari sebelumnya itu hanya mencapai Rp50.000 per kilogramnya pendengar. Kepala Pasar Slipi ini daerah Jakarta ya mengatakan bahwa kenaikan harga cabai rawit merah ini disebabkan akibat cuaca buruk dan banyak petani yang mengalami gagal panen akibat cuaca ekstrim di beberapa wilayah dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Dan inilah yang akan kita bahas bersama pendengar di Opini Publik Lintas Makassar pagi. Saya akan nantikan dari telepon Anda di 082133339440 seputar meraketnya harga cabai rawit yang tembus Rp95.000. Bagaimana ya pemantauan pasar? Saya ingin tahu ini dari para ibu-ibu rumah tangga yang mungkin pagi hari ini atau sejak kemarin sudah pergi membeli aneka bumbu-bumbu masak dan salah satunya itu adalah cabai rawit. Apakah memang tembus sampai kisaran harga Rp95.000 terjadi kenaikan harga atau masih stagnan di harga Rp50.000 per kilogramnya ya. Dan memang jika dipikir-pikir pendengar Pro 1 RRI Makassar, kalau memang meroketnya harga cabai rawit yang tidak main-main ini kurang 5.000 menjadi Rp100.000, bisa saja kita sudah tidak makan sambal lagi dan mungkin di rumah-rumah makan juga porsinya sudah akan dikurangi. Ini memang tidak menjadi masalah buat yang bukan penyuka sambal, tetapi seseorang yang mungkin ketika ingin makan wajib harus ada sambal, kayaknya ini menjadi salah satu berita yang gimana ya, buat aduh kok naik lagi ya. Saya akan nantikan komentar Anda di kebersamaan kita di Opini Publik Lintas Makassar pagi untuk hari ini, hari Minggu 19 Desember 2021. Anda dalam situasi keadaan darurat? 112 gawat darurat, laporkan kejadian Anda. Segera hubungi nomor darurat 112, bisa melalui telepon seluler maupun telepon rumah atau melalui pesan WhatsApp ke 0811 400 112. Layanan panggilan darurat bebas pulsa untuk melayani masyarakat Kota Makassar dalam kondisi darurat. Informasikan lokasi Anda maupun patokan jalan. Ceritakan kejadian darurat yang Anda alami, petugas akan segera merespon pengaduan Anda dan menghubungkan secara cepat pengaduan laporan Anda. Seperti kecelakaan, kebakaran, kriminal, bencana alam, darurat medis, atau kondisi darurat lainnya yang mengancam jiwa Anda. Jangan lupa berikan nama dan konfirmasi telepon Anda. Ingat, layanan call 112 ini khusus untuk kejadian gawat darurat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Kita
Kita lanjutkan lagi kebersamaan kita pendengar di Opini Publik Lintas Makassar Pagi hari Minggu 19 Desember 2021 saat ini ya. Dan topik kita seputar meroketnya harga cabai rawit yang tembus Rp95.000. Ini menimbulkan pro dan kontra. Ada yang sudahlah biasa saja ya. Ini khususnya buat yang bukan penyuka sambal, tetapi ada juga yang akan langsung pusing karena mungkin setiap harinya ketika ingin makan sesuatu, mau sarapan, mau makan siang, ini apalagi makan malam, biasanya sambal itu harus selalu tersaji di meja. Nah, lantas bagaimana Anda pendengar? Apakah Anda sama sekali tidak terpengaruh dengan meroketnya harga cabai rawit yang tembus Rp95.000 per kilonya? Memang menurut informasi yang ada ini khususnya menjelang Natal dan juga tahun baru tahun 2022, harga cabai rawit merah ini mengalami kenaikan ya. Dari yang sebelumnya itu hanya kisaran Rp50.000 per kilogram, saat ini sudah mencapai Rp95.000 per kilogramnya. Sedangkan Rp50.000 per kilogram saja ini sudah boleh dikatakan memberatkan ya, apalagi kalau harus ditambah dengan harga Rp45.000. Tidak main-main, hampir 100% kenaikannya pendengar Pro 1 RRI Makassar. Nah, selain kenaikan harga cabai rawit, ini juga didukung juga dengan kenaikan harga minyak goreng kemasan. Ini sudah sejak beberapa bulan yang lalu dan disusul dengan kenaikan harga cabai rawit yang tembus Rp95.000 per kilogram. Kita terima dulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Ya, selamat pagi Mbak Ati. Bunda Sofi. Ya. Gimana ini acara ulang tahunnya semalam? Pakai sambal nggak? Ya tetaplah meskipun enggak terlalu pedas ya. Yang jelas saya sih suka makan cabai, tapi ya yang tidak terlalu itu ya. Yang Cuma penting tidak ada. enak kalau tidak ada pedas-pedasnya. Jadi harga cabai itu pada awal bulan saya masih beli 50.000 per kilonya. Ya, jadi saya itu memang sudah prediksi bahwa jelang Nataru ini pasti harga seperti itu pastilah mahal. Jadi saya memang ini antisipasi, saya beli memang setengah kilo saja. Tomat sudah beli 1 kilo, bawang merah, bawang putih itu kan sudah dipersiapkan. Jadi jangan nanti dekat-dekat ini baru mau belanja, jadi memang kemahalan itu. Terus cabai rawit, terus itu yang lombok besar. Ya, saya juga sudah beli per kilo. Jadi saya itu Mbak Arti ya, semuanya saya blender, saya simpan di kulkas. Jadi kalau mau pakai sisa sendok, bukan repot-repot lagi mau numbuk sedikit-sedikit. Iya, saya begitu. Jadi praktis lah, semua sudah ada. Jadi makanya ibu-ibu antisipasi memang jangan nanti berrepot, harganya sudah naik, baru mau beli. Jadi salah satu tips juga dari Bunda Sofi, kalau awal bulan memang harus disiapkan memang ya, itu untuk berlaku selama sebulan. Iya, kan harganya masih agak normal. Sekarang itu Mbak Tia, satu bungkus itu 2.000, isinya hanya 12 biji. Aduh. Itu kadang kita dikasih sambal sayur itu 3 bungkus 5.000. Itu. Pokoknya sayur mayur juga sedikit mengalami kenaikan. Rata-rata memang ya, sesuai dengan pengalaman kalau menjelang akhir tahun pasti biasanya akan terjadi kenaikan ya Bunda Sofia. Iya, makanya antisipasi belanja memang di awal bulan. Itu jadi kita simpan nih kalau perlu ya di blender memang, simpan di freezer, tidak repot. Jadi tinggal ketika mau digunakan baru diambil dari freezer. Iya. Tidak masalah ya. Enggak. Cuma kan dia membeku ya. Jadi saya misalnya pagi mau pakai, malamnya saya keluarkan dari freezer. Jadi pagi dipakai sudah lembek tak? Nah, itu lagi. Itu tips saya. Supaya tidak terlalu mengeluh kemahalan apalah. Jadi intinya kalau Bunda Sofi tidak terlalu kaget dengan kenaikan harga ya. Iya. Hanya belum dicek ini di pasar di wilayah Sulawesi Selatan, nanti kabarin ya Bunda Sofi kalau sudah belanja cabai kembali, apakah memang ini sama dengan harga-harga yang ada di luar daerah Sulawesi Selatan, karena biasanya itu selalu berkesinambungan, dari daerah lain akan
terjadi kenaikan harga pasti kita juga akan ikut begitu. Oh iya, tapi kalau di bagian Kabupaten Luwu ya kebetulan sepupu kemarin nelpon, saya bilang kalau banyak cabaimu di situ kirim ke sini. Terus dia bilang dia banyaknya itu cabai di belakang. Tapi memang ada ditanam di belakang rumah. Dia tanya lagi kenapa mahal ya? Saya bilang iya, malah saya bilang sudah 100.000. Oke. Jadi memang terjadi kenaikan juga ya, baik itu di wilayah kita di Sulawesi Selatan. Terus itu minyak gorengnya kemasan itu 2 liter itu katanya 49. Bahkan langka. Bahkan itu langka. Jadi saya kalau minyak goreng saya gunakan cuma 2 liter sebulan itu juga tidak habis. Karena memang dibatasi yang namanya goreng-gorengan ya, nggak terlalu itu. Mungkin memang sekarang sudah orang-orang sudah disuruh untuk makan yang berair, nggak usah yang berlemak-lemak yang pakai minyak ya. Karena mengakibatkan ada penyakit. Tapi kalau direbus-rebus itu saya kira tidak masalah. Betul, oke deh. Jadi tidak terlalu kaget lah. Oke. Terima kasih kalau begitu Bunda Sofi sudah gabung. Salam sehat juga. Selamat pagi dari Bunda Sofi. Ya, ternyata ini kisarannya sudah mencapai 100.000 rupiah. Wow, lumayan juga ya. Jadi memang salah satu tips yang dihadirkan oleh Bunda Sofi yang ada di Goa, khususnya para ibu-ibu rumah tangga, awal bulan itu sudah di-prepare, memang disiapkan supaya, karena memang pengalaman ya, kalau menjelang akhir tahun itu selalu ada pasti item-item yang mengalami kenaikan harga. Kita terima kembali. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi tetangganya Bunda. Selalunya aku gandeng. Pak Wahyu, apa kabar ini Pak Wahyu? Alhamdulillah. Sudah juga makan lombok semalam? Sudah juga makan lombok semalam? Tiduran Kak? Ya, ketiduran. Ini sebenarnya Pak Wahyu ini tipikal orang yang memang kalau makan cari cabai atau cari sambal atau enggak? Cari, ya dong, harus cari. Lantas bagaimana ini menyikapi meroketnya harga cabai rawit yang ternyata tembus Rp95.000? Terkadang saya bertanya juga, ini kok naiknya penyebabnya karena apa? Apakah karena cuaca ekstrim tadi dari hasil informasinya ya? Susah tanamnya, bibitnya yang mahal. Iya. Juga mungkin biaya akomodasinya yang mahal. Transportnya mungkin dari daerah ya. Iya. Itu semua ditambah-tambah. Kita tidak tahu apakah pada saat ngambil cabai periksa vaksin dulu, swab dulu atau bagaimana. Bisa jadi nih Pak Wahyu. Sehingga kenapa bisa siapa tahu kan mahal seperti itu kan pasti ada penyebabnya. Hanya dari hasil informasi memang karena faktor cuaca ekstrim ini para petani gagal panen, jadi memang menjadi salah satu pemicu lah meroketnya harga cabai rawit ini yang tembus hampir 100% ya kenaikan harganya. Oh iya, seperti itu. Kalau ada alasan tepatnya ya kita bisa mengerti lah. Iya. Bisa mengerti mungkin karena itu penyebabnya, tapi perlu dipikirkan juga. Sebab kalau umpama itu kan salah satu bahan pokok ya, bahan keperluan. Ya walaupun tidak semua orang suka makan sambal. Betul. Tapi boleh dikata orang-orang Indonesia itu 90% itu suka makan sambal. Jadi otomatis berpengaruh kepada kayak makan macam-macam gorengan. Pasti orang bertanya, kalau ubinya kan tidak naik, kenapa mahal ya? Cocok nih, tapi lomboknya yang naik. Minyak gorengnya juga naik. Minyak goreng juga naik. Kan seperti itu, memang harga ubinya tidak naik, pisangnya tidak naik. Kan orang biasa pisang goreng pakai sambal juga. Betul. Tidak naik memang, tapi yang penopangnya itu yang naik. Temannya itu yang naik. Ya itulah, mana lagi minyak gorengnya yang naik, apa segala macam. Dan minyak goreng kita ini boleh dikata penghasil minyak goreng yang paling banyak ya. Tapi kok mahal seperti itu. Jadi intinya Pak Wahyu tidak terlalu kaget dengan kenaikan harga ini menjelang Nataru ya?
Nggak kaget sih tapi terasa. Nggak kaget tapi terasa. Iya, nggak Karena kaget. saking terbiasanya makanya kalaupun terjadi kenaikan ya tidak terlalu kaget lah. Iya, jadi cuma saya heran ya, setiap ada acara-acara, semua kok pada naik. Itu pertanyaannya, mau lebaran naik barang-barang, mau Natal naik, mau acara-acara, pokoknya apa hari-hari penting lah pasti naik. Jadi terkadang kita heran apa sengaja dinaikkan atau memang ada yang menyebabkan naik harganya, atau mungkin dia bilang oh pasti nih kalau acara-acara perayaan seperti ini mau tidak mau pasti beli biar mahal dia beli. Biar Jangan mahal sampai pasti dia dibeli. pakai prinsip seperti itu. Tapi memang ini tidak bisa dipungkiri juga kalau setiap ada perayaan pasti hal itu memang terjadi, pasti ada kenaikan harga. Ya makanya saya bilang barangkali pikirannya mahal tidak maaf. Kalau biar mahal ini pasti beli jika Pasti dibeli dibutuhkan. karena dibutuhkan, betul. Dibutuhkan. Jangan sampai pakai prinsip seperti itu. Itu kan kalau pakai prinsip seperti itu, aduh konyol sekali. Nanti kalau selesai hari raya baru deh turun Baru dia kasih lagi. turun. Itu jadi itu menjadi pertanyaan, itu sumbernya. Kalau di pasar barangkali bukan penyebabnya karena di pasar yang kasihnya tidak mungkin. Karena mereka juga beli. Dan namanya pedagang, saya kan pedagang. Jadi Iya. tahu betul bagaimana yang namanya situasi dagang. Itu kalau umpama misalkan orang-orang pasar yang sengaja mau naikkan tidak mungkin. Kenapa? Dia bersaing di situ. Iya. Dia bersaing. Bahkan biasa untungnya tipis. Jadi ini sumber kenaikannya ini mungkin saja dari pusatnya. Oke. Pusatnya dia pikir pasti orang beli aja, dikasih saja. Nah, itu yang kita khawatirkan. Kalau dibilang cuaca ekstrim tadi ya bisa dimengerti lah. Tapi kalau yang lain-lain karena masa-masa sih setiap ada kenaikan cuaca lagi dipersoalkan, lama-lama cuaca ngomel loh. Senin cuaca bisa ngomong ya. Iya karena masalahnya setiap ada hari-hari penting, mau lebaran, bulan puasa, mau menjelang puasa pasti naik. Menjelang lebaran naik, menjelang Natal naik. Cuaca lagi dipersoalkan, gara-gara cuaca lama-lama cuaca ngomel, nggak mau betul cuaca mau apa. Kalau cuacanya selalu dikambing hitamkan. Siap. Yang jelasnya tetap deh makan, mau sarapan, mau makan siang, Ya, mau itulah, makan malam tetap makan sambal ya. Semangat mau saja. diapa balik, Oke Mbak Arti. Oke, terima kasih Pak Ya, Wahyu. salam sehat, Salam selamat sehat, pagi. selamat pagi dari Pak Wahyu yang ada di Goa juga ya. Tidak terlalu kaget karena mungkin terlalu terbiasa, karena memang setiap momen-momen perayaan selalu saja ada kenaikan-kenaikan harga ya. Jadi ya seperti itulah. Tidak bisa dipungkiri juga kata Pak Wahyu tadi, mau tidak mau pasti dibeli karena itu adalah kebutuhan. Kita terima lagi dari telepon yang masuk. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Arti. Iya Pak Abdullah Sewang. Iya. Selamat pagi juga Pak Abdullah Sewang ini ya. Iya. Sudah bikin sarapan pakai sambal? Udah pakai ke sambal Oh, saya pagi-pagi. Jadi tidak masalah. Jadi meskipun meroket ke Tidak harga masalah, cabai. Iya. Jadi memang dalam rumah ini hanya Pak Abdullah Sewang saja yang tidak yang bukan penyuka sambal, atau orang rumah ada yang penyuka sambal ini? Iya, anak-anak semua makan cabai. Iya, tetapi kalau kita perbincangkan soal cabai, jangan terlalu dipersoalkan itu cabai itu. Musiman Ji. Musiman Musiman kalau memang gitu. musim hujan cuacanya ekstrim pasti naik harganya. Iya. Nanti turun Ji lagi. Dan itu sudah menjadi bahan bisnis itu. Oke. Mendapat keuntungan setiap ada acara-acara selalu dinaikkan itu. Iya. Jadi sabar-sabar mami yang penyuka sambal. Yang perlu kita risaukan sekarang itu minyak goreng. Minyak goreng. Minyak goreng, iya, karena tidak, setelah dia naik sekarang tidak pernah turun-turun, tambah naik terus. Iya. Jadi Ini naik. cabai ini mungkin juga tidak sampai Nataru ini Turun lagi. kembali harganya itu. Orang tidak beli busuk. Tidak sama dengan minyak goreng, orang tidak beli tidak jadi masalah. Kalau ini Lombok ini orang tidak beli busuk. Betul. Dia merugi, jadi tidak terlalu gitu kalau. Jadi memang Akhirnya pasti kalau ini pasti Lombok pedagang ini jadi juga mahal. pedagang juga akan tetap menurunkan harganya tetap stabil ya, karena takutnya juga kalau busuk ya rugi begitu. Iya, pasti begitu. Oke. Jangan terlalu Ditakutkan. ini soal Lombok ini. Memang ada anunya, ada karternya ini. Oke. Ada yang memang sengaja mempermainkan harga ini Lombok ini, karena dia pikir
ini yang menaikkan harga lombok orang berpengalaman. Orang berpengaruh, orang sudah tahu bahwa kalau bulan begini, dia pelajari terus. Di situ bisnisnya, di situ hidupnya. Dia pelajari terus ini masalah harga lombok. Iya. Baik. Jadi kalau lombok, jangan nggak usah terlalu dipikirkan ya. Tidak ada lombok yang namanya mendalami sampai 2 bulan mahal, enggak. Beda sama minyak goreng, meskipun disimpan dalam waktu yang lama tidak rusak begitu Pak Abdullah Sewang ya. Minyak goreng saja yang perlu kita minta kepada pemerintah segera turunkan harga minyak goreng. Iya, kalau ini lombok enggak Ji. Enggak masalah. Baik. Musiman begini-beginian. Oke, terima kasih kalau gitu. Iya, artinya permainan orang tengkulak gini. Sudah terbiasa ya Pak Abdullah Sewang ya dengan permainan ini. Betul itu yang berarti. Iya, terima kasih kalau begitu Pak Abdullah Sewang. Iya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak perlu terlalu khawatir, beda halnya dengan kenaikan harga minyak goreng ya, yang kalau perbedaannya kalau minyak goreng disimpan dalam waktu yang lama tidak masalah gitu, susah untuk rusak. Tetapi kalau cabai kalau 2 bulanan pastinya sudah rusak. Mungkin kalau hitungan minggu ya itu sudah rusak. Jadi memang meskipun ada kenaikan harga tidak akan terlalu lama, musiman katanya Pak Abdullah Sewang ya. Kita terima kembali dari telepon Anda di Opini Publik Lintas Makassar Pagi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Mbak Arti. Iya, Ica, tahu sudah bangun nih pagi-pagi. Dari jam 5 di sini luar biasa. Oh, hujan di Bone? Hujan dari tadi. Padahal itu kalau hujan enak tidurnya orang. Ini Ica coba. Aku tahu kita yang tugas pagi-pagi jadi standby. Oke, karena sudah tahu saya yang tugas pagi ini, saya langsung mau bertanya soal Ica ini seputar meroketnya harga cabai rawit yang tembus Rp95.000. Tidak masalahkah buat Ica? Kalau aku nggak masalah, soalnya di belakang rumahku banyak cabai. Wey, bagi dong sampai di Makassar ya. Jadi tidak masalah mau harganya berapapun, karena setiap mau makan cabai ya tinggal ke belakang aja begitu. Udah lama nggak beli cabai, udah lama, udah ada kali 5 tahunan. Oke, jadi ini juga salah satu tips buat pendengar kita ya, supaya tidak terlalu pusing dengan kenaikan harga khususnya cabai. Mungkin di pekarangan rumah bisa ditanam cabai ini, Jaya. Bisa juga kok, misalnya ada pot-pot itu kan bisa ditanam. Pot itu yang besar itu bisa ditanam di situ. Dan tumbuhnya juga bagus ya, Ica ya? Iya, kalau aku kan di belakang itu kayak pekarangan luas, cabai bisa ditanamin pepaya. Jadi ada di situ di belakang rumah. Jadi tidak masalah buat Ica. Tapi yang saya ingin ketahui, Ica ini salah satu orang yang penyuka sambal kah? Ketika makan harus wajib ada sambal dihidangkan di meja makan, Ica? Ya, kadang-kadang sih. Tapi jangan terlalu pedas juga. Jangan terlalu pedas, oke. Nanti jadi penyakit kalau betul. Apalagi musim hujan, bahaya juga ini makan pedas-pedas musim hujan ya. Jadi seadanya aja lah. Jadi kalau cabai mahal, kalau bagi saya nggak apa-apa, itu banyak di belakang. Tidak masalah buat Ica. Nggak masalah. Oke deh, ini musim hujan, lanjut tidur saja, istirahat mumpung hari libur ya Ica ya. Aku mau nyapu ini. Oh, mau menyapu. Langsung kalau begitu sambil monitor siarannya Prosate dari Makassar ya Ica ya. Terima kasih. Selamat pagi dari Ica yang ada di Bone. Tidak masalah mau harganya sampai di kenaikannya sampai 200% Ica kayaknya nggak masalah ya, karena stoknya banyak di pekarangan rumah, di belakang rumah itu ya. Ini juga salah satu tips sebenarnya buat Anda pendengar, bisa juga dimanfaatkan lahan sempit ya. Ini biasa kita bahas di Kipra Desa ya. Kalau buat Anda penyuka sambal, supaya tidak terlalu kaget dengan kenaikan harga yang selalu musiman, kata Pak Abdullah Sewang, mending di pot-pot besar ini ditanamin, bisa menjadi tanaman hias sekaligus ketika Anda ingin makan sambal nggak perlu lagi harus pergi ke pasar ya begitu. Kita terima kembali dari telepon Anda di Opini Publik Lintas Makassar Pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Dari siapa di mana ini? Pak Usman di Parantambung. Pak Usman di Parantambung, apa kabar Pak Usman? Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat-sehat. Jadi iya. Ini kita berbicara seputar meroketnya harga cabai rawit yang tembus sampai Rp95.000. Berpengaruhkah ke Pak Usman? Tidak ada Ji. Oh, tidak ada Ji. Bukan Ji penyuka sambal dia. Nggak bisa makan kalau ada lombok. Tapi tidak masalah Ji.
Nggak ada sih. Beli tak 5.000 banyak. Oh 5.000 banyak. Kalau tadi Bunda Sofi bilang 2.000 itu 12 biji. Jadi kalau 5.000 24 biji tambah sedikit-sedikit. Kalau ibu rumah tangga memang ke 1 bulan tawar. 1 bulan. Kalau kita ini laki-laki 3 biji, 4 biji sudah. Yang penting ada rasa pedasnya saat makan. Dicobek-cobek, taruh kecap 1 bungkus. Nyamam Mi. Deh bicara makanan ini pagi-pagi saya langsung lapar kayak mau lari cari nasi kuning. Daerah paling banyak nasi kuning itu. Di mana? Di daerah Malengkeri Parantambung. Oh Malengkeri ada juga itu yang kuliah di dekatnya saya kan dulu di Dentata 5. Dentata 5, Dentata 4 ya. Dentata 4. Dentata 4. Dekat-dekat situ rumah paling banyak itu. Saya dulu penjual nasi kuning. Betul. Mau kayak apa ada. Dekat kampus itu juga paling banyak. Soma yang paling banyak dekat kampus Pak Usman. Jadi kenyang ya Pak Usman, dia mau terserah mau makan apa Pak, tinggal keluar. Semua ada. Betul itu Pak Usman. Oke, kalau gitu. Yang aneh ini saya lihat ini paling bahaya minyak goreng itu sudah tak liwat naik. Iya betul. Baru ini lagi rokokku naik tomi lagi mati sih. Apalagi nih yang menyusul setelah Natal dan Tahun Baru, semua kayaknya akan ikut naik ya. Iya. Naik bensin tidak biasanya yang begini, kalau naik bensin baru naik semua. Ini enggak ada sih, PT-PT naik tomi lah. Betul, tapi mungkin ambil positifnya dilarang Miki merokok Pak Usman. Enggak ada gitu. Kemudian kalau minyak goreng mungkin yang berair dulu lah supaya lebih sehat gitu ya. Enggak gitu sih, sekarang yang di atas. Oke. Dengan dokter juga merokok tonji. Memang kalau untuk seseorang yang fanatik dengan sesuatu hal kayaknya memang susah ya, memang sudah terbiasa begitu Pak Usman. Saya lain tidak pengaruh jadi yang ini corona, covid, enggak ada pengaruhnya bagi saya. Justru ini penyakit pintar saja orang. Kalau orang yang dari luar negeri jadi kena. Kalau orang yang dari luar negeri ini. Iya. Jadi intinya kalau Pak Usman tidak masalah mau harganya cabai berapapun ya 1 biji 2 biji oke lah. Yang penting masih ada caranya. Betul. Banyak di hari-hari di muka rumah. Tidak usah beli yang sampai per kilo-kilo dia. Iya, 5 biji. Itulah mungkin bedanya ibu rumah tangga sama bapak rumah tangga. Iya, Oke, kalau begitu Pak Usman terima kasih sudah gabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak masalah, tidak usah beli per kilo, mending per biji saja. Iya, senada tadi dengan Bunda Sofi saya ingat 2.000 bisa dapat 12 biji. Jadi kalau penyuka sambal ya diirit-irit lah ya. Sarapan, makan siang, makan malam, masing-masing 4 biji diulang ya. Oke deh, satu penelpon berikutnya kita terima pendengar. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana? Dari Andi Karisma. Andi Karisma, apa kabar Andi Karisma? Alhamdulillah. Kita gimana? Baik-baik juga ini, alhamdulillah. Andi Karisma, lagi kegiatan apa ini saat ini? Apakah masih di rumah saja atau mungkin punya rencana? Masih di rumah, mau jogging tapi. Mau jogging? Jogging sebentar ini. Jogging sebentar tapi berkomentar dulu ya. Seputar meroketnya harga cabai rawit yang tembus Rp95.000. Ini berpengaruh tidak sama Andi Karisma ini dia Blam? Kalau saya sih, walaupun itu naik melonjak, karena kita butuh tetap kita beli. Jadi kita dikit saja. Karena kita butuh ya pasti kita beli, terserah harganya berapa gitu ya. Iya. Nggak usah beli banyak-banyak. Tapi kita, ya. Tapi ini Andi Karisma memang punya sambal kah? Ya pasti juga. Kalau ini seperti saya mau pengen bikin cuma harus ada memang disediakan, biar sedikit. Iya gitu, karena kita juga di sini kan nggak terlalu juga makan sambal sekali-sekali saja. Oke. Iya, saya kan cuma 3 orang di sini. Saya kan nggak kuat kalau makan sambal. Iya, mungkin juga sih nggak kuat makan
nggak tahan kepedisan. Nggak tahan kepedisan. Jadi tidak terlalu pusing lah, meskipun harga sambal itu sampai berapa persen kenaikannya ya. Kita beli 10.000 kan udah bisa berapa hari dipakai. Nggak tahu lah kalau yang kuat itu makan sambal ya sudah. Mungkin baru pusing. Betul itu, Andi Karisma. Oke. Bagaimana bisa kau hadir di mimpiku, padahal tak sedetikku menunggu dirimu. Bagaimana bisa kau hadir di mimpiku, padahal tak sedetikku menunggu dirimu. Bagaimana bisa kau hadir di mimpiku, padahal tak sedetikku menunggu dirimu. Bagaimana 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya dalam rapat besar Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Pidato ini mendapat sambutan luar biasa dan akhirnya menjadi cikal bakal lahirnya Pancasila. Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Tabe Sandro. Maksud kedatangan tak ke sini? Begini Sandro, mau kak diisi badanku dengan ajian ilmu kebal. Ilmu kebal? Mau ku apa dengan ilmu kebal? Anu Sandro, ini sekarang lagi musim corona. Mau kak pakai supaya terhindar kak dari virus. Bagaimana? Bisa gitu? Berapa kira-kira maharnya? Tunggu. Cincin bancana ku bancana. Tanah saya pangisian aku malam-malam dah. Ambil ini. Apa ini Sandro? Sudah ambil saja. Loh, masker, hand sanitizer. Apa maksudnya ini Sandro? Mana ilmu kebalnya? Kau kebal, bukan di sini tempatnya lah kutu. Sana, vaksin. .4 FM Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Kita
Kita lanjutkan lagi mendengar kebersamaan kita di Opini Publik Lintas Makassar Pagi untuk kesempatan hari ini, hari Minggu ya, di 19 Desember 2021. Dan kita masih membahas seputar meroketnya harga cabai rawit yang ternyata tembus sampai Rp95.000. Pendapat yang sudah masuk ini beragam, ada yang biasa saja karena memang tidak penyuka sambal. Tetapi ada juga khususnya para ibu-ibu rumah tangga memang pasti berpikir dong, kenaikan harga yang sampai lumayan tinggi seperti ini mau bagaimana lagi. Harga minyak kelapa udah tinggi, harga rokok udah tinggi, harga bensin sudah tinggi, harga angkutan umum juga lumayan mengalami kenaikan. Jadi apalagi kita ya. Kita terima kembali dengan telepon yang sudah bergabung di kebersamaan kita ya di Opini Publik Lintas Makassar Pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Saya Syamsul Bahri di Makassar. Pak Syamsul Bahri, apa kabar Pak Syamsul Bahri? Alhamdulillah tidak. Sehat ya. Alhamdulillah sehat juga ya. Ya. Oke Pak Syamsul Bahri, ini kegiatannya pagi hari ini apakah hanya di rumah saja atau mungkin punya rencana keluar? Ada hadiri Mubes. Mubes SMP. Mubes SMP ya. Musyawarah besar SMP. Oke deh. Pak Syamsul Bahri, namun komentari topik kita dulu ini seputar meroketnya harga cabai rawit yang ternyata tidak main-main ya. Saya bukan persoalan meroketnya. Dan pasar ini kan ada yang ada yang tangani. Ada kepala pasar, ada dinas yang membidani ini, ada Pemkot, ada Pemda. Harusnya kan itu yang tahu seluk-beluk kenaikan harga. Karena saya lihat kalau Lombok itu cabai itu kan memang musiman penghasilan. Ini kemarin jujur saya baru-baru itu di Manado itu 170 per kilo. 170 ya? Tembus ya, 170. Jadi kemarin hampir saya jadi pedagang. Oke. Cuma terlambat karena kebutuhan mereka itu disidap lagi ini, lagi panen ini disidap panen cabai. Itu kemarin saya dikasih harga cuma 70.000. Itu kalau dijual kisaran. Seandainya kalau mau dagang ke Manado cuma terlambat karena dia panen cabai itu panen seminggu sekali. Oh, panen seminggu sekali. Oke. Seminggu sekali. Jadi ada keluarga itu bilang saya bisa siapkan tiap hari 60 kilo. 60 kilo per minggu satu per kali minggu, panen. Oke. Iya, itu biasa sampai 4 kali 5 kali panen itu baru ini. Yang persoalan itu katakan tadi, harusnya kalau persoalan harga kan ada di tangan mereka yang saya bilang tadi, ada Pemda, ada Pempro, ada kepala pasar, BPD pasar. Kok tiba-tiba persoalan hari raya saja mau naik? Ini juga faktor cuaca ekstrim mungkin, Pak Syamsul Bahri. Iya. Karena banyak petani yang gagal panen juga kan. Sebenarnya iya, kalau yang namanya petani pasti ada masalah, Mbak, pasti ada masalah. Kami nih kalau hidup besar dari keluarga petani, tahu persis itu. Kadang ini kan berdampingan aja, orang petani nggak semuanya sukses. Ada satu sawah, biasanya satu lahan yang ditempatin nanam itu ada yang gagal, ada yang tidak. Nah sekarang kan kalau saya bukan persoalan musimnya cabai, musimnya apa sehingga naik. Ini kan terkait dengan hari raya. Maksudnya hari raya. Apa efek, apa penyebabnya? Tidak mungkin kalau hari raya itu, apalagi kalau cabai. Masa dari satu rumah tangga itu butuh 1 kilo, umumnya biasa 1 kilo. Kok tiba-tiba butuh 5 kilo? Kan nggak mungkin. Betul. Ya, itu, jadi memang boleh dikatakan kenaikan harga cabai itu pasti musiman ya? Iya musiman, karena kalau dibilang produksi, itu produksi tidak selamanya bagus. Kan biasanya kalau banjir kan murah. Nah sekarang kan apa kaitannya dengan hari raya, mau Natal, mau tahun baru? Kan ini sama kalau hari raya mau lebaran. Banyak yang bahan pokok itu naik. Ini kan di mana posisinya PD Pasar, Pemda, Pemkot terkait dengan kenaikan harga ini. Kok tiba-tiba disulap dari 1.000 naik 10.000, itu kan lucu menurut saya. Tapi dari informasi tadi Pak Syamsul Bahri, kalau di sidra panen itu bisa memberikan ini langsung dari tangan pertama ya Pak Syamsul Bahri, sekitar Rp70.000. Kebetulan mertua saya itu yang bilang ada cabai saya itu per minggu panen itu bisa dapat 60 sampai 70 kilo. Harganya saya dikasih kemarin
70 ribu. 70.000. Sebenarnya saya mau dagang ke Manado, cuma terlambat. Jadi kalau dari tangan pertama ke pedagang ini bisa naik lagi ya. Jadi memang sudah bisa cocok, naik, pasti bisa naik kisarannya lagi. seperti itu. Iya, Oke. pasti bisa naik lagi karena transportnya apa. Tapi yang saya Tapi- juga ingin tahu ini Pak Syamsul Bahri memang penyuka sambal kah? Yang setiap mau makan harus ada tadi, hidangan di atas meja ini sambalnya? Sukalah yang sama, apalagi kalau pakai dengan ikan bakar itu pasti suka. Sudah jadi temannya ya Pak Syamsul Bahri. Iya, memang iya. Jadi itulah yang saya bilang tadi, Mbak. Bukan saya persoalan biaya harga apa, yang jelas siapa pengendali di sini, kenapa bisa terjadi ini persoalan. Oke. Iya. Baiklah. Ya. Oke, Ya. kalau gitu terima Oke. kasih Pak Syamsul Bahri Kasih. sudah gabung. Sukses terus Iya, tugasnya iya. ya. Iya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Pak Syamsul Bahri. Jadi memang dari tangan pertama saja ini pendengar sudah mencapai kisaran 60 sampai 70 ribu rupiah per kilogramnya. Jadi pastinya akan ada kenaikan lagi setelah sampai ke tangan pedagang ya. Baiklah, kita terima kembali dengan telepon yang sudah masuk di opini publik Lintas Makassar pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, dari Kaharudin. Pak Kaharudin Beta. Apa kabar ini Pak Kaharudin Beta? Baru saya dengar suaranya kembali nih. Kabar baik, Mbak Narti. Jane Ponto diguyur hujan kah saat ini? Sementara berawan ini. Oh, sementara berawan. Mungkin sebentar lagi hujan gitu. Ya kan, hujan tak usah ditangisi. Hujan tidak usah ditangisi. Ini kan musimnya musim hujan. Musim hujan. Tapi kalau musim cabai gimana? Apakah ada Iya. terjadi kenaikan harga cabai ini di Jane Ponto? Harganya lebih naik di situ, Mbak Narti. Dari hasil informasi seperti itu, tapi ini baru dari daerah di Sulawesi Selatan. Tapi Pak Syamsul Bahri tadi sudah informasikan kalau panen saja itu di tangan pertama sudah mencapai kisaran 60 sampai 70 ribu rupiah per kilogram, belum kalau sampai ke tangan pedagang. Jadi saya melihat pada aspek lain, Mbak. Halo. Iya. Bahwasanya, akses lainnya itu di mananya? Iya, bahwasanya segala sesuatu jika tidak ada persiapan, harga itu pasti mahal, naik. Sedangkan rasionalisasi harga, kalau ke tempat belanja, mau uang 100.000, Iya. belanja 95.000, inflasi pasti no. Kalau jadi contoh sejauh ini Mbak Narti ya. Ya. Jelang Nataru, termasuk jelang pengantin baru, harga kebutuhan dapur terjangkau satu. Oke deh. Ya demikian, selamat pagi. Oke, selamat pagi dari Pak Kaharudin Beta yang ada di Jene Ponto ya, selalu mengiaskan kata-kata kiasannya itu mantap ya Pak Kaharudin Beta. Oke, baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, untuk penelpon saya cukupkan dulu karena kita juga dibatasi oleh waktu. Terima kasih buat semua yang sudah bergabung di kebersamaan kita di Opini Publik Lintas Makassar pagi. Di kesempatan hari ini, hari Minggu 19 Desember 2021 yang juga sudah berkomentar lewat kolom chat di Facebook Pro 1 RRI Makassar. Kami juga ucapkan terima kasih ya. Saya Arti Alfian menutup kebersamaan kita di Opini Publik Lintas Makassar pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastikan terus bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal inspirasi.
Take a chance, 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 take a chance. If you change your mind, I'm the first in line. Honey, I'm still free. Take a chance on me. If you need me, let me know. Gonna be around. If you got no place to go when you're feeling down. Take a chance, take a chance. Friday night and the lights are low. Looking out for a place to go. Where they play the right music. Getting in the swing. You come to forget. Anybody could be that guy. Night is young and the music's high. With a bit of rock music. Everything's fine, you're in the mood for that. And when you get the chance, you are the dancing queen, young and sweet, only 17. Dancing queen, feel the beat from the tambourine, oh yeah. You can dance, you can jive, having the time of your life. See that girl, watch that scene, begin the dancing queen. I've been cheated by you since I don't know when. So I made up my mind, it must come to an end. Look at me now, will I ever learn? Kami tuntaskan menghadirkan lagu hiburan dari Steps, Cleopatra, Bewitched, Thanks ABA ya, yang sudah hadir, dan kita jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah Tenggara untuk penyampaian warta berita dari Pro 3 RRI. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
nilai dana remitansi yang dikirim ke Indonesia mencapai 160 triliun per tahun, atau kedua terbesar setelah penerimaan divisa dari sektor migas. Jadi Pertamina lakukan pengiriman LPG ke Krayan itulah dedikasinya Pertamina untuk Kabupaten Nunukan. Sari berita, pahlawan devisa negara, dana remitansi dari pekerja migran Indonesia mencapai 160 triliun per tahun. Dipasok dari Pertamina, masyarakat di wilayah perbatasan Krayan Indonesia, Malaysia telah menikmati gas LPG. Inilah warta berita selengkapnya bersama saya Joserui, Minggu 19 Desember 2021. Pendengar, mengawali warta berita pagi ini kami hadirkan sekilas berita. Berdasarkan pantauan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK sepanjang tahun 2021, penghimpunan dana terorisme di Indonesia berasal dari donasi pribadi, penyalahgunaan donasi yayasan dan badan usaha. Seperti dilansir dari kantor berita Antara, ada perubahan pola penghimpunan pendanaan dari perampokan menjadi penggalangan donasi dari media sosial. Topan Super Rai menghantam area selatan dari tengah Filipina dan menewaskan 30 orang. Dikutip AFP, topan memiliki kecepatan 195 km dan daya rusaknya sangat menghancurkan. Bangunan rusak, tiang listrik roboh dan jalan terputus. Arsenal menang dengan skor meyakinkan 4-1 atas Leeds United dalam pertandingan Liga Inggris yang berlangsung di Elland Road Minggu dini hari tadi waktu Jakarta. Pendengar, sepanjang 2021 terdapat 21.000 tenaga kerja Indonesia dideportasi dari Malaysia dan Singapura karena ilegal. Dari jumlah tersebut, 12.000 diantaranya adalah warga Sumatera Utara. Berikut Joko Saputra menyampaikan laporannya. Tahun 2020 kan dengan adanya COVID. Masih tingginya sejumlah pekerja migran Indonesia yang kembali ke tanah air menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah saat ini pada momentum Hari Buruh Migran Internasional yang diperingati setiap 18 Desember. Selama kurun tahun 2021, pemerintah Provinsi Sumatera Utara mencatat total 21.114 migran Indonesia dipulangkan oleh pemerintah karena memiliki masalah dengan identitas migran maupun izin kerja atau permit. Kabid Pembinaan, Pelatihan dan Penempatan Dinas Ketenagakerjaan Sumatera Utara, Heruman, kepada RRI mengatakan, selama tahun 2020, pemerintah telah memulangkan TKI dari Malaysia dan juga Singapura sebanyak 4.000 orang karena masalah di imigrasi. Kemudian tahun 2021 meningkat menjadi 21.114 orang, 12.000 diantaranya merupakan warga Sumatera Utara. Permasalahan yang mereka alami terkait non-prosedural sehingga dinyatakan migran ilegal, seperti menggunakan paspor pelancong hingga tidak memperpanjang izin kerja atau permit. Tahun 2020 kan dengan adanya COVID, pemerintah Sumatera Utara melalui Disnaker telah menangani pemulangan TKI atau PMI dari Malaysia dan Singapura banyak 4.000 orang yang memang itu ada masalah di imigrasi Malaysia. Tahun 2021, 21.114 orang, sekitar 12.000 orang Sumatera Utara. Memang kita akui masih lebih banyak yang non-prosedural. Ada juga dia paspornya paspor melancong, cari-cari kerja, ketemu, nggak balik. Selain pekerja migran, di Indonesia saat ini juga masih banyak sejumlah migran asal negara asing yang masih mengungsi di Indonesia sembari menunggu panggilan dari negara ketiga atau suaka. Kepala Rumah Detensi Imigrasi Kota Medan, Vincentius Purwohendrat Moko mengatakan, untuk di Kota Medan setidaknya masih ada 1.700 lebih migran atau pengungsi saat ini yang ada di Kota Medan. Dampak COVID-19 memang ada pengaruh pada pemulangan ke negara suaka. Negara ketiga itu ya punya mau sendiri, nggak bisa dipaksa juga. Wah, banyak kriterianya untuk menerima pengungsi itu negara misalnya kayak Amerika, Kanada, Australia, banyak kriteria persyaratannya. Tidak serta-merta iya aja. Penghidupan mengenai kehidupan kebutuhan dasar dia itu oleh IOM. Sementara menurut statistisi fungsi mobilitas penduduk dan juga tenaga kerja Badan Pusat Statistik Pusat, Winida Alberta mengatakan,
Sejumlah 281 juta atau 3,6% dari jumlah penduduk global pekerja migran di dunia adalah nilai yang bisa saja bertambah. Apalagi selama ini mobilitas perpindahan pekerja internasional dari satu wilayah trennya meningkat dari tahun ke tahun. Kita nggak pernah tahu orang Indonesia yang ada di luar negeri itu kita tidak punya sensusnya, kita tidak punya data yang lengkap. Walaupun ada perwakilan Indonesia di luar negeri, tapi tidak semua warga negara Indonesia melapor. Sebelumnya pemerintah Indonesia mengapresiasi peran pekerja migran Indonesia yang telah menyumbangkan devisa bagi negara melalui dana remitansi. Total Indonesia memperoleh dana masuk bagi devisa negara sebanyak 160 triliun atau tertinggi kedua setelah sumbangan dari sektor migas. Demikian Joko Saputra melaporkan. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan pekerja migran Indonesia PMI yang bekerja di berbagai negara telah memberikan kontribusi untuk negara berupa nilai dana remitansi yang dikirim ke tanah air mencapai 160 triliun rupiah per tahun atau kedua terbesar setelah penerimaan devisa dari sektor migas. Dari jutaan pekerja migran yang berangkat ke berbagai negara selama beberapa tahun terakhir, nilai dana remitansi yang dikirim ke Indonesia mencapai 160 triliun per tahun atau kedua terbesar setelah penerimaan devisa dari sektor migas. Oleh karena itulah pekerja migran Indonesia sering disebut sebagai pahlawan devisa negara. Namun saya ingin menekankan bahwa saudara digelari pahlawan bukan hanya karena memberikan kontribusi terhadap devisa negeri ini, melainkan juga karena keberanian, perjuangan, dan pengorbanan yang telah saudara berikan untuk keluarga, bangsa, dan negara. Hadirin sekalian, pemerintah terus menjaga komitmen dalam hal perlindungan pekerja migran Indonesia dan peningkatan kualitas pengelolaan sektor ini. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang perlindungan hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya. Dilanjutkan dengan penerbitan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Wapres meminta Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia B2MI meningkatkan perlindungan terhadap